إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada siang ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk bisa melaksanakan di antara perintah Allah taala yaitu ibadah di hari Jumat ini. Oleh karena itu marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah taala dengan menjalankan apa saja yang telah Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang telah Allah larang. Jamaah Jumat rahimahullah, sebagaimana kita tahu bahwasanya kita sebagai hamba Allah Ta'ala, tugas kita yang utama di dunia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Bama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka supaya beribadah kepadaku. Mana ayya'budun ayyuwahidun, yaitu agar mereka mentauhidkan aku. Di sini para jamaah menunjukkan bahwasanya setiap orang Islam, muslim, muslimah, mukmin, mukminah wajib baginya untuk mengetahui apa itu tauhid. Karena inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Di antara pelajaran-pelajaran yang ada di dalam masalah agama, maka pelajaran apapun secara umum selama itu berkaitan dengan dinullah, berkaitan dengan agama Islam, apapun temanya pada asalnya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang perlu kita pelajari. Namun dari ilmu-ilmu yang banyak, ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang paling bermanfaat adalah ilmu tauhid. Karena mereka ini adalah ilmu dasar. Ilmu tauhid adalah ilmu dasar dari segala ilmu yang lainnya. Ketika seorang memahami berbagai macam ilmu kemudian tauhidnya rusak, tauhidnya salah, dia akan tergelincir, dia akan tersesat. Maka fokus pusat utama keilmuan adalah ilmu tauhid. Maka dari itu para jamaah, jangan sampai kita tidak memiliki perhatian, kita tidak memiliki ketertarikan untuk belajar yang namanya ilmu tauhid dengan berbagai macam alasan. Kita dengar beberapa orang mengatakan ketika kita ingin belajar ilmu tauhid adalah merupakan ilmu yang berat katanya, ilmu yang terlalu tinggi katanya, ilmu yang membingungkan katanya. Itu semuanya dikarenakan apa? Dikarenakan mereka belum tahu tentang hakikat tauhid. Mereka belum tahu secara utuh apa itu tauhid, sehingga mereka terbingungkan. Apatah lagi mereka baru belajar agama yang sekian puluh tahun, mereka belajar ilmu yang lainnya, ilmu dunia, kemudian belajar ilmu agama, maka seakan-akan ini berat.
Apalagi masalah tauhid menjadi berat baginya, karena ketika memahami masalah tauhid betapa banyak yang sebelumnya ilmu yang dia ketahui itu harus disisih-sisihkan. Karena sekian ilmu yang dimiliki mungkin bisa jadi tidak cocok, tidak sesuai dengan tauhid. Maka di sini para jemaah penting bagi kita untuk belajar yang namanya ilmu tauhid ini. Kenapa kita harus belajar ilmu tauhid? Tentunya banyak alasan, banyak hujjah, banyak dalil yang mengharuskan setiap orang Islam, muslim maupun muslimah, dia belajar yang namanya tauhid. Kita hanya sebutkan beberapa saja di sini. Ketahuilah para jamaah bahwasanya tauhid adalah merupakan prinsip dasar. Tauhid adalah prinsip dasar kebahagiaan. Siapa di antara manusia yang tidak ingin bahagia? Semuanya ingin yang namanya bahagia. Namun apa kebahagiaan menurut mereka? Mereka memandang bahagia karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Itu hanya bahagia yang semu. Tapi bahagia sebenarnya adalah bahagia ketika seorang itu mengenal Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh perilaku hidupnya maka dicurahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup kita ini para jamaah itu tidak terlepas dari tiga hal yang dikaitkan dengan tauhid ini. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga di dalam oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dimana di dalam petikan perkataan beliau berdua ini intinya bahwasanya ketika seorang hamba ini untuk supaya memahami apa yang harus dihadapi, beliau mengatakan idza utiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza udlima istaghfara. Bahwasanya idza utiya syakara, ketika diberikan nikmat seorang hamba bersyukur. Wa idza btuliya sabara, ketika dia diberi bala ujian dia sabar. Wa idza udniba, ketika dia diberi dosa, terkena dosa, melakukan dosa, istighfar, dia istighfar mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Fa inna haula'i tsalas, maka tiga hal ini unwanus sa'adah, merupakan tanda alamat kebahagiaan. Ini menunjukkan para jemaah ketika seorang memiliki tauhid yang benar, dia tahu ketika mendapatkan sesuatu itu berarti nikmat dari Allah, dia bersyukur. Ketika diuji, dia tahu yang menguji juga Allah, dia sabar. Ketika dia berdosa, berarti dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia istighfar kepada Allah Ta'ala. Ini tanda kebahagiaan. Kemudian yang kedua para jemaah, bahwasanya ketika kita belajar tauhid, ini mengajarkan kepada kita yaitu agar kita memiliki rasa aman. Bahkan tidak hanya keamanan pribadi, keamanan secara masyarakat menyeluruh, bahkan negara. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yang artinya Allah Ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, menjadi khalifah, penguasa di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka. Allah meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhai untuk mereka, dan Allah benar-benar akan mengganti, menukar keadaan mereka sesudah dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Di dalam ayat ini pada disebutkan yaitu wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah mengganti mereka yang tadinya penuh rasa takut menjadi aman karena apa? Tauhid. Di ayat berikutnya dikatakan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kenapa mereka merasa aman? Karena mereka beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak menyekutukannya, tidak berbuat kesyirikan. Jadi keamanan para jemaah itu sumber utamanya juga tauhid. Sebaliknya ketika terjadi berbagai mara bahaya, tidak aman, seperti barusan kita mendengar waliyadu billah,
banyak yang namanya demonstrasi, penjarahan dan yang lainnya, itu ujung-ujungnya mereka kecil tipis ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang muncul adalah rasa takut dan rasa takut. Oleh karena itu para jemaah, kita sebagai seorang muslim kembalilah kepada inti dalam pelajaran din, yaitu pelajaran tauhid ini. Jemaah rahimakumullah. Maka kemudian yang ketiga, yang dimana kita penting untuk mempelajari yang namanya tauhid. Ini khususnya bagi orang-orang, bagi para laki-laki, kita semuanya misalkan sedang diuji Allah Ta'ala, mungkin kita memiliki pekerjaan yang katakanlah kurang sesuai keinginan kita, atau bahkan belum memiliki pekerjaan, atau sudah bekerja kemudian sementara belum memiliki pekerjaan dan yang lainnya. Maka dengan tauhid kita diajarkan bahwasanya kondisi kita, bagaimanapun keberadaan kita, itu Allah sudah tetapkan, dan yang diperintahkan kepada kita adalah tawakal ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, di mana beliau bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalau sekiranya kalian sungguh, yaitu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la ruziktum, maka sungguh kalian akan diberi rizki. Kama yarzuqut thair, sebagaimana burung diberi rizki, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Yang burung ini pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Gambaran masalah rizki para jemaah digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai seperti seekor burung yang pergi dalam kondisi lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Kita tahu bagaimanakah keterbatasan seekor burung ini para jemaah. Maka kita tentunya jauh lebih sempurna. Maka kita tidak perlu khawatir dengan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang memberi rizki adalah Allah Ta'ala, yang menghambat rizki juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwasanya rizki itu bukan semata-mata harta, bukan semata-mata pendapatan, bukan semata-mata gaji, tapi rizki itu banyak. Kita diberikan nafas, kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu luang, itu yang namanya juga rizki semuanya. Ini semuanya kita harus yakin, itu semuanya Allah berikan kepada kita. Masalah harta, masalah gaji, masalah pendapatan, itu hanya sebagian di antara rizki yang Allah berikan. Terus bagaimana ketika kita memahami tauhid ini? Tetap kita harus berusaha. Sebagaimana seekor burung, dia berusaha keluar dari sarangnya, balik dalam keadaan kenyang, kita pun juga demikian. Harus berusaha mencari pekerjaan, berusaha atau ikhtiar untuk mencari pekerjaan di sana dan kemari. Yang penting adalah ikhtiar kita. Adapun hasil Allah yang akan menentukan. Maka 3 poin ini para jamaah adalah merupakan poin-poin yang dimana menunjukkan pentingnya kita untuk mempelajari tauhid. Ketika kita kecil tauhid kita, pelajaran kita kecil atau sedikit, atau masih rendah, atau masih katakanlah secuil, maka tentunya kita akan banyak bingung menghadapi hidup dan kehidupan ini. Begitu kita terkena musibah, bingung. Begitu mendapatkan harta yang banyak, bingung. Begitu mendengar orang demikian, bingung, isinya bingung saja. Tapi ketika kita memahami semuanya adalah Allah yang mengaturnya, maka kita akan kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga di sini para jemaah, marilah kita senantiasa bersemangat untuk senantiasa belajar ilmu tauhid, mempelajari ilmu yang terpenting, ilmu yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang mengantarkan kita, yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala upaya dan usaha kita dan semangat kita untuk senantiasa belajar ilmu tauhid ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah rahimahullah, pada khutbah kedua sebagai kesimpulan dari khutbah yang pertama, bahwasanya di sekian manfaat, di sekian faidah kita mempelajari ilmu tauhid adalah yang pertama, tauhid adalah merupakan sumber kebahagiaan. Juga tauhid adalah merupakan sumber rasa aman. Dan tauhid merupakan sumber seorang itu menjadi tenang ketika diuji dengan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada intinya lagi, bahwasanya tauhid itu adalah merupakan sumber kebahagiaan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu saya mengajak diri pribadi juga jamaah semuanya, marilah senantiasa kita tidak henti-hentinya, kita tidak bosan-bosannya untuk belajar keilmuan, berbagai macam ilmu, dan yang paling penting adalah ilmu tauhid ini. Kita mempelajari tentang hak-haknya Allah, tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid sifat, dan berbagai macam terkait dengan masalah tauhid ini. Maka rasakanlah para jamaah, ketika kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk mempelajari ilmu tauhid, maka kita akan semakin memiliki keyakinan, kita semakin memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berbagai macam hidup dan kehidupan kita. Kita tentunya harus berusaha semaksimal mungkin, harus bisa memiliki waktu untuk belajar hal ini agar kita mendapatkan faidah, mendapatkan yang namanya manfaat dari tauhid ini. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umuril muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih wulatal umuril muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih wulatal umurina. Allahumma waffiqhum lima fi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih wulatal umurina. Allahumma waffiqhum lima fi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih wulatal umurina. Allahumma waffiqhum lima fi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu tadilu sawu suwakum baina tasfiyata suhuf min iqamati shalah. Lurus rapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.